Dari faktor-faktor ini yang bakal kita pelajari di sini ada tujuan, ada guru, anak atau siswa, sarana dan prasarana, kegiatan dari pembelajaran, lingkungan, bahan dan alat evaluasi, serta suasana evaluasi. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih dari tujuan itu, guru itu, dan lainnya harus seperti apa? Oke, untuk tujuan di sini lebih ke pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Jadi nanti kalian sebagai calon guru harus jelas memberikan apa sih tujuan kita memberikan pembelajaran. Misalkan himpunan, bilangan itu harus dijelaskan di awal pembelajaran. Guru di sini, guru lebih ke komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Jadi di sini tanpa adanya guru, proses pembelajaran tidak akan mulai di sini. Jadi tanpa adanya guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi tidak mungkin bisa diaplikasikan. Jadi kalian nanti sebagai calon guru harus benar-benar memahami komponen yang bakal nanti diimplementasikan ketika kalian mengajar atau memilih strategi pembelajaran gitu. Jadi makanya mau salah mau benar, guru selalu ditiru gitu. Jadi makanya nanti perlu hati-hati ketika kalian menyampaikan materi, khususnya mungkin karena kita di sini profilnya pendidikan matematika, berarti yang bakal kalian nanti terapkan, kalian aplikasikan ketika udah menjadi guru itu adalah mata pelajaran matematika. Jadi perlu hati-hati dalam ketika penyampaian materi, baik menjelaskan isi materi, penyebutan simbol, operasi itu harus betul ya, jangan sampai hal-hal kecil seperti operasi kurang jumlah kali itu harus jelas juga. Kan suka ada kebiasaan guru 25 harusnya angkanya itu 25, tapi sering disebutkan 25 dikali 4. Kalau gitu kan angka 2 sama 5 beda sama dengan nilainya 25 gitu. Yang salah lagi adalah penyebutan operasinya. Harusnya kali 5, ini dikali itu kan banyak arti, ada di kali, ada di sungai dan lain-lainnya. Jadi mangga pengucapan seperti itu guru harus sangat hati-hati dan jangan dibiasakan ya, soalnya hal kecil seperti itu bermula dari kebiasaan. Yang selanjutnya anak didik atau siswa. Di sini yang pertama itu latar belakang siswa meliputi jenis kelamin siswa, tempat kelahiran, tingkat sosial ekonomi dari keluarga, bagaimana siswa berasal. Yang kedua, sifat yang dimiliki siswa meliputi kemampuan, pengetahuan, dan sikap. Jadi kalian sebagai calon guru juga harus memperhatikan kedua poin ini, mulai dari latar belakang apa sih siswa A, siswa B. Soalnya ketika kalian nanti dikondisikan kayak pembelajaran sekarang kan tidak terpikir sebelumnya ya, ternyata tiba-tiba ada corona aja, ada pandemi COVID. Nah, jadi kan untuk proses pembelajaran itu berubah drastis ya sekarang, yang biasanya luring jadi daring. Di sini keterlaksanaan proses pembelajaran pun dengan strategi. Apa sih yang tepat ketika pembelajaran daring biar terlaksana secara efektif itu kan sangat berpengaruh sekali ketika tingkat sosial ekonominya di sini siswa A sama B itu berbeda, yang A itu rendah, yang B itu serba kecukupan, berarti nanti tidak semua proses pembelajaran daring yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada siswanya. Jadi mangga dengan kondisi tempat dan lain-lainnya, dengan poin-poin yang A ini di sini, yang pertama kalian harus lebih paham lagi kira-kira kondisinya pakai apa nih strategi kalau sekarang ini dengan adanya pandemi ini, dengan ekonomi dan tingkat
dari siswanya berbeda itu seperti apa gitu. Apakah tetap menggunakan LKS berbasis IT atau ke modul biasa atau seperti apa. Jadi makanya di sini harus perlu kejelian dari gurunya. Sama ini ya, sifat yang dimiliki siswa meliputi kemampuan, pengetahuan, dan sikapnya ini harus juga kita sebagai guru harus memahami, karena dengan kemampuan mungkin yang tinggi, sedang, rendah itu kita bisa menyampaikan dengan beberapa indikator, beberapa IPK dari materi yang bakal kita ajarkan. Tapi dengan kemampuan yang rendah mungkin 2 atau 1 IPK juga udah cukup. Jadi makanya nanti ini perlu diperhatikan poin mulai dari latar belakang siswanya sampai dengan tingkat kemampuannya. Oke, selanjutnya kegiatan pembelajaran. Di sini terjadinya interaksi antara guru dan anak didik atau peserta didik dengan bahan sebagai peranannya. Nah, di sini guru juga mengajar anak didik yang belajar. Jadi di sini kalian mangga kira-kira kegiatan pembelajaran berarti ini disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Mungkin untuk sekarang dengan kondisinya hampir semua sekolah itu masih daring, interaksi atau misalkan proses pembelajaran seperti apa sih biar ada interaksi antara guru sama siswanya gitu. Jangan sampai gimana mau saya aja gitu, misalkan saya kan sebagai guru di sini aja nih, mau sekarang ada pandemi ada tidak, seperti biasa aja, tidak ada pandemi. Jadi makanya untuk pembelajaran sekarang agak berbeda, mungkin kita harus merancang modul atau misalkan membuat video pembelajaran. Sekarang guru dituntut sekreatif mungkin agar dengan kondisi apapun lingkungan di sekitarnya bisa tersampaikan materi yang kita bakal ajarkan. Yang selanjutnya sarana dan prasarana. Di sini sangat sekali ketika kalian menjadi guru, ketika ingin menerapkan strategi misalkan strategi PBL dengan beberapa perbantuan misalkan teknologi apa, itu harus dicek juga sarana dan prasarana di lingkungannya, di rumahnya atau di sekolahnya itu memenuhi apa tidak. Jangan sampai karena ini sini katanya penelitian terdahulu itu bagus nih PJBL diterapkan di materi statistik, dengan kondisi mungkin sekarang misalkan lagi pandemi, ternyata penelitian yang dulu itu diterapkan ketika tidak ada pandemi. Berarti kalau misalkan kita memaksakan dengan tadi hasilnya itu bagus, tapi kita paksakan dengan kondisi sekarang mungkin tidak bahkan berhasil juga karena tadi sarana dan prasarana tidak menunjang. Di sini lebih ke segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Nah, di sini udah jelas juga segala sesuatu yang mendukung ya. Berarti kira-kira dengan kondisi pandemi sekarang biar lancar itu seperti apa sih gitu. Misalkan dari media pembelajaran harus dicek alat-alat pembelajarannya, karena sekarang mungkin lebih banyak belajarnya di rumah masing-masing. Berarti minimal dari siswa satu kelas itu memiliki handphone yang menunjang untuk pembelajaran daring tidak gitu. Itu harus dicek juga alat-alat pembelajaran, perlengkapan. Karena ini mungkin dulu untuk kuliah kan di sekolah dan lainnya, untuk sekarang mungkin lebih ke prasarana yang ada di siswanya, itu dari individu siswanya sendiri. Itu harus diperhatikan karena sarana prasarana itu sebagai proses kelancaran ketika kita pencapaian materi gitu ya, apalagi dengan kondisi yang sekarang. Selanjutnya lanjut ke lingkungan. Di sini untuk lingkungan, yang poin pertama, fakta organisasi kelas yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Maksud dari sini, ketika dulu mungkin zaman kalian masih luring, guru yang mengajar di siswa yang isinya itu cuma 20 atau yang
30 sampai bahkan 40 itu mungkin lebih kondusif yang lebih sedikit ya, karena istilahnya lebih terpantau, oh siswa ini masih memperhatikan, siswa ini udah mulai tidak memperhatikan yang saya bakal jelaskan. Jadi kelihatan kalau misalkan lebih dari 20 kan guru juga terbatas ya kemampuan dalam penyampaian atau misalkan dalam mengecek satu-satu dari siswanya itu ini udah kondusif masih bisa kita jelaskan dengan beberapa indikator lagi nih. Hal-hal seperti itu harus kalian terapkan juga. Jadi jangan sampai cuma satu arah aja menyampaikan materi aja, ternyata pas dievaluasi hasilnya di bawah KKM. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, di sini iklim sosial, keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, berarti lebih ke guru sama peserta didiknya. Jadi guru itu harus paham psikologi dari siswanya sendiri. Makanya nanti kalian di semester ini mungkin atau semester depan belajar psikologi pendidikan. Itu tujuannya untuk itu ya. Jadi untuk mengetahui ketika siswa A ini tidak masuk terus mata pelajaran matematika itu ada faktor apa sih? Terus misalkan siswa ini pinter nih, tapi ketika dikasih jam siang, tapi hasilnya itu jadi menurun. Berarti ada faktor kayak lingkungan. Berarti siswa ini cocoknya ketika penyampaian materi matematika itu di jam pertemuan pertama, ketika kondisi masih fresh, beda dengan mungkin masih siang itu udah lelah, udah apa gitu, dan seperti itu. Di sini iklim sosial ini dapat terjadi secara internal dan eksternal. Berarti di luar seperti apa, mungkin ada faktor luarnya. Kira-kira mungkin misal ada masalah nggak di rumahnya, soalnya hal-hal seperti itu bisa menjadi faktor salah satu proses pembelajaran itu tidak bisa dipahami oleh siswanya. Misalkan dari sekolah, misalkan dari internal di sekolah itu ada apa nih, misalkan kita sebagai guru juga harus profesional, jangan sampai ketika kita ada masalah terbawa-bawa ketika kita mengajar. Jadi mangga poin lingkungan ini sangat penting sekali untuk proses pembelajaran berlangsung secara efektif, efisien, dan lebih misalkan dipahami sama siswanya lagi. Yang selanjutnya bahan dan alat tes. Di sini untuk bahan dan alat tes pun sangat menunjang juga ya, karena lebih ke misalkan ketika kita akan mengajar materi bilangan, bahan apa sih yang bisa membantu untuk lebih memahami materi tersebut, alat tes apa sih misalkan yang bisa misalkan kalau misalkan kita menerapkan dengan IT ya, misalkan kira-kira aplikasi apa nih misalkan yang bisa menunjang untuk lebih memahami materi bilangan gitu. Di sini lebih ke suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan evaluasi. Jadi nanti alat dan bahan di sini ini tujuannya itu untuk kepentingan alat evaluasi. Biasanya bahan pelajaran sudah dikemas dalam buku paket. Untuk yang sekarang kan banyak versinya ya, bisa menggunakan modul blended learning, misalkan kalau ketika daring ya. Jadi LKS-nya itu atau modulnya itu tidak dicetak lagi, tapi kita tinggal kasih link, kita tinggal buka, bisa di handphone, bisa di laptop, sangat berpas sekali. Atau misalkan bahannya bisa kita akses di sumber lainnya, bisa di Google atau misalkan di sumber lain yang misalkan kita bisa akses secara online gitu. Yang selanjutnya ke suasana evaluasi. Di sini lebih ke pelaksanaan evaluasi, biasanya dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar. Semua anak didik atau siswa dibagi menurut kelas masing-masing dan tingkatannya. Jadi untuk suasana evaluasi di sini kalian sebagai guru juga harus diperhatikan ya. Soalnya ketika kita tidak membuat cemas atau tidak membuat panik siswanya itu, evaluasi dalam bentuk hal apapun atau dipahami sama siswanya bakal hasilnya maksimal. Berbeda ketika kita mengadakan evaluasi itu dadakan atau misalkan tidak ada persiapan sama sekali. Berarti kalau seperti itu mungkin
hasil dari nilai atau hasil belajarnya juga hasil mungkin bisa pas-pas atau di bawah, malah di bawah KKM gitu, seperti itu. Soalnya untuk suasana evaluasi ini sangat mempengaruhi dari psikologi siswanya juga. Oke, kita simpulkan dari beberapa poin yang tadi dengan berbagai faktor. Jadi faktor apa aja sih di sini dengan berbagai faktor yang mempengaruhi dari strategi belajar mengajar atau strategi proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di sini dapat diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar di dalam maupun di luar pendidikan formal. Dengan demikian, pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat dibentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi poin-poin yang tadi sangat menunjang sekali ketika kalian sebagai calon guru untuk memilih strategi belajar mengajar. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan ketiga ini untuk faktor-faktor dari strategi belajar mengajar seperti biasa. Oke, ini seperti biasa ya, untuk lebih paham lagi, ada tugas yang kedua. Ada 2 soal saja di sini, maka kalian jawab dengan bahasa kalian sendiri dan kemampuan kalian juga. Jadi mangga untuk tugas yang satu Ibu minta lebih ke menggunakan bahasa Anda sendiri. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu. Minggu depan berarti langsung ke presentasi ya. Untuk hari ini nanti Ibu cukupkan dulu. Mohon maaf apabila kekurangannya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.